Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nongkrong bareng di Masjid Trans Studio Bandung untuk kajian sharing time Rabu malam kita yang rutin dilakukan seminggu sekali. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali absen, akhirnya saya bisa duduk lagi di sini bersama teman-teman. Mudah-mudahan malam ini ada oleh-oleh hikmah yang bisa kita bawa pulang. Di antara hikmah ilmu itu adalah yang membentuk persepsi berpikir atau yang bisa membangun selera kepada kebaikan atau yang bisa menambah keimanan kepada Allah dan hari akhir, dan pastinya juga yang bisa menghiasi perilaku dan akhlak kita kepada sesama manusia. Itu semuanya oleh ilmu. Membentuk pola pikir artinya kita punya cara pandang terhadap sesuatu. Karena kalau kita duduk di dalam majelis ilmu tapi tidak berubah cara pandang kita terhadap sesuatu, berarti pola pikir kita belum terbentuk. Berarti majelis ilmu kita itu belum menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Bukan salah pematerinya, bukan salah acaranya, bukan salah kontennya, mungkin kitanya yang belum faham. Sehingga kita berharap setiap kali teman-teman duduk dalam satu tongkrongan ilmu atau majelis ilmu, cobalah kita untuk membangun konsep berpikir kita terhadap sesuatu dalam kehidupan. Apakah itu objek, keadaan, atau apapun. Misalnya membangun pola pikir kita tentang ujian. Bagi orang yang udah sering belajar agama, duduk dalam majelis ilmu, ujian menurut pandangan dia bukanlah kerugian, tetapi modal untuk dia dapetin keuntungan yang lebih besar. Gimana caranya? Caranya kata Allah, wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Gak akan disebut sabar kalau dia belum ngalamin musibah, ujian. Di dalam musibah dan ujian, lalu dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tabah, sabar, gak ngeluh, gak berputus asa, maka di balik musibah itu ada busyra, ada berita gembira. Ada keuntungan, ada kebaikan besar yang jauh lebih besar dan lebih berharga daripada kerugian terhadap ujian yang dia alamin. Sehingga persepsi berpikir orang yang udah belajar Islam, belajar Al-Quran dan hadis, ujian itu bukan bukan kerugian semata-mata. Kalau dilihat dari kacamata matematika, logika kita, itu rugi karena berkurang nikmat dalam hidup kita. Apakah itu karena musibah atau karena dizolimin orang lain, seolah-olah rugi. Tapi kalau pakai kacamata hikmah, maka itu bukan rugi, itu adalah investasi modal
untuk dapetin keuntungan yang lebih besar, kebaikan yang lebih besar. Itu namanya persepsi berpikir. Dimulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan sosial. Apa yang menurut Islam itu baik, itulah persepsi kita bahwa ini harusnya kayak gini. Sampai kemudian menjadi persepsi kita tentang masyarakat, tentang bangsa, tentang negara, tentang dunia, tentang umat. Itu dibangun dari persepsi kita terhadap hal kecil dalam kehidupan kita. Itu namanya persepsi. Kalau enggak persepsi, minimal dalam kajian itu kita bisa dapat semangat, spirit kepada satu kebaikan. Lebih hebatnya lagi, dapat iman, belief, faith di dalam hati kita. Duduk dalam majelis ilmu, keluar makin yakin sama Allah. Dan itu modal hidup kita banget. Enggak ada yang lebih kuat pegangannya daripada berpegang kepada Allah. Sehingga Allah mengumpamakan berpegang kepada Allah dengan perumpamaan urwatil wusqa lan fisamalaha. Seperti orang yang pegangan kepada sebuah tali yang enggak mungkin putus. Jadi kalau misalnya kita lagi misalnya naik gunung atau wall climbing atau kita ngelintasi jurang atau ngapain lah gitu. Kalau kita berpegangan ke sebuah tali yang gak mungkin putus seberat apapun bebannya, berarti kita berpegangan kepada sesuatu yang bisa kita andalkan. Dan kita gak akan pernah kecewa ataupun terjatuh. Dan itu adalah berpegang kepada Allah SWT. Atau output lainnya dari sebuah kajian adalah memperbaiki behavior kita, perilaku kita, bahasa Islamnya akhlak kita dalam kehidupan kita. Mulai dengan orang tua, dengan pasangan yang udah punya pasangan, dengan keluarga, dengan teman, dengan geng, dengan tetangga, dengan siapapun. Kalau udah ngaji tapi sama-sama dengan orang yang gak ngaji perilakunya, berarti kajian kita tuh tidak merubah apapun. Kita kayak datang ke majelis ilmu gak bawa pulang oleh-oleh. Orang yang udah ngaji makin galak, berarti ada sesuatu yang miss dalam kajiannya. Karena harusnya dia makin ngaji, makin rahmah, makin berkasih sayang, makin gampang kasihan, makin gak tegaan, makin gak enakan. Itu orang ngaji tuh. Gak enakan, gak tegaan, kasihan. Kalau makin gaji makin galak, makin mudah untuk mencela orang lain, gak peduli dengan kata-kata yang dia ucapkan itu menyakiti atau tidak, berarti ada yang miss dengan apa yang dia belajar dalam kajian. Banyak hal ya yang disebut dengan oleh-oleh pulang dari pengajian. Nanti di antara semua itu sedikit-sedikit ada gimmick supaya kita gak bosan, biar gak ngantuk. Ada gimmick-gimmick entertain, hiburan. Cuman itu bukan inti. Sehingga kalau misalnya dalam sebuah kajian, saya gak pernah merencanakan sebuah joke. Karena buat saya merencanakan joke itu gak sesuai dengan kurang natural. Kalau ada joke keluar secara natural, ya gitu. Kalau enggak juga enggak dipaksain. Nanti saya akan ngeluarin joke A, B, C, Z. Direncanain, emangnya saya stand up komedian. Kan bukan ya. Jadi enggak direncanain joke, enggak direncanain sebuah lucu atau hiburan. Itu mah natural aja. Yang direncanakan adalah konten apa yang pengen di-share kepada teman-teman, sehingga ketika teman-teman dengerin, oh alhamdulillah dapat ini. Nah ini bagian dari kedewasaan kita dalam belajar Islam. Walaupun kita bukan mahasiswa ilmu agama, ilmu syariat di UIN atau Al-Azhar atau Universitas Islam Madinah, tapi tetap semangat itu harus sama, yaitu semangat memperbaiki diri, semangat mengenal Allah, semangat lebih tabah dalam ujian, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu prolog kita malam ini tentang kajian. Mudah-mudahan dengan spirit itu kita dapat sesuatu. Pas pulang dari kajian Rabu malam setiap pekan,
siapapun pematerinya harus ada yang kita bawa pulang dan itu kita harus cari. Kalau belum ketemu udah sejam dengerin taklim, kita harus perhatikan lebih sungguh-sungguh lagi sampai ketemu. Ini nih, alhamdulillah hari ini saya dapat life hacks. Hari ini saya dapat quote of the day-nya. Itu saya bawa pulang. Jadi panduan hidup, guidance, lifestyle dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti setelah Isya kita lanjutkan lagi. Barakallahu fiik. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Malam ini kita membahas tentang, sebetulnya judulnya adalah kontribusi kita terhadap peradaban. Itu judul besarnya. Apa yang bisa kita berikan untuk peradaban, untuk bangsa, negara melalui dakwah Islam yang kita lakukan lewat masjid. Karena sebetulnya kalau kita membaca sejarah peradaban Islam itu selalu intinya itu berawal dari masjid. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka salah satu program awal yang Nabi lakuin di Madinah adalah membangun 2 masjid. Pertama Masjid Quba, dan kemudian direkam oleh Allah di dalam surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan. Hari pertama udah bisa dipakai untuk sholat. Itu Masjid Quba. Kalau kita sekarang disebut dengan Masjid At-Taqwa. Jadi Masjid At-Taqwa pertama adalah Masjid Quba, ada di daerah Quba. Kemudian selang beberapa hari setelah itu Nabi masuk ke kota Madinah, kemudian Nabi pun membangun Masjid An-Nabawi yang sekarang menjadi satu di antara 3 masjid paling sakral dalam sejarah Islam. Masjid An-Nabawi. Nah, Masjid An-Nabawi ini di masa Nabi adalah pusat peradaban. Arti pusat peradaban bukan pusat narasi. Kalau pusat narasi berarti isinya adalah ceramah. Isinya adalah khutbah, itu pusat narasi. Di zaman kita sekarang, masjid itu identik dengan ritual dan narasi. Ritualnya sholat, kemudian tahajud, tilawah, itikaf, dan kemudian narasinya taklim. Itu identik masjid di zaman kita. Padahal di masa Nabi, selain ritual dan narasi, bahkan narasinya nggak banyak, masjid berfungsi sebagai pusat aktivitas peradaban. Yang namanya peradaban itu mulai ada ekonominya di pasar, ada pengaturannya di masjid, politiknya diatur di masjid, apalagi selain dagang dan politik, militernya diatur di masjid, culture-nya juga diatur di masjid, sosialnya ada kelas sosial didamaikan di masjid, program-program sosial keumatan dilakukan dari masjid kemudian disebar keluar. Semua itu pusatnya ada di masjid. Begitu juga ketika Islam berkembang ke luar dari daerah Hijaz, kita akan melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang berbentuk monumen masjid. Yang pada masa kejayaannya, masjid itu bukan cuma tempat sholat Jumat dan sholat wajib 5 waktu, tapi dia adalah pusat peradaban. Salah satunya masjid yang ada di Turki. Saya sempat jalan bareng dengan Inong, Rifat. Waktu itu kebenaran, nggak janjian sih, kebenaran ketemu dengan Ustadz Felix di sana. Karena emang Ustadz Felix ini kalau nggak salah beliau 3 kali setahun di Turki. Dan kalau lagi di Turki lama, sekitar 2 minggu sampai sebulan. Pas saya ke sana, Ustadz Felix juga lagi di sana. Ya udah kita meet up aja, ngopi di mana gitu. Ketemuan lah. Diajak saya sholat di Masjid Sulaimaniyah yang dibangun pada masa Sulaiman Al-Qanuni oleh arsitek Sinan Mimar Sinan Pasha. Nah ini arsitek Islam nih yang ngebangun masjid keren banget. Saya dengar nih cerita dari Ustadz Feli karena emang saya bukan ahli Turki, lagian baru 2 kali ke sana. Insya Allah saya dawamkan setahun sekali ke sana. Jadi saya punya program pribadi setahun sekali ke 2 negara. Selain pastinya umroh, berarti 3. Arab Saudi dengan umrohnya, kemudian Turki dengan sejarahnya, Jepang dengan snowboardnya. Kan banyak main banyak manfaat. Jadi saya kalau rencananya kalau Februari Jepang,
Maret umroh, April pas lagi tulip Turki. Pengennya sih gitu. Allah yang kasih kemudahan. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini bisa. Jadi setahun umroh sekali, ke Turki sekali, ke Jepang sekali. Itu yang saya coba dawamin wajib, yang lain sunnah. Artinya kenapa? Karena ada banyak hal luar biasa di Turki yang saya tangkap. Salah satunya di Masjid Sulaimania itu. Masjid yang didesain oleh Mimar Sinan Pasha, yang kalau dengar cerita dari Ustadz Felix dan beberapa guide lokal, Mimar Sinan Pasha ini pernah jatuh cinta kepada anak atau putrinya Sulaiman, raja khalifahnya Turki. Cuman karena cintanya, ini ada hubungannya dengan kita ya. Penting berarti. Karena cintanya mungkin tidak direstui dengan pertimbangan-pertimbangan yang pastinya bijaksana, akhirnya Mimar Sinan Pasha ini membuat satu lagi masjid. Masjid yang dengan Dengan menara. Di tanggal lahirnya si putri itu, bulan sabit tepat berada di antara tengah-tengah 2 menara. Itu kan ngeri banget ya. Bikin masjid yang dia jadikan sebagai hadiah untuk cewek yang dia kecengin, nih kalau bahasa kita ya. Cuman nggak dapat, jadi dia nggak mau putus asa dan dia bukan orang yang bapernya dalam sampai akhirnya ngehalangi pernikahan orang, ngobrak-ngabrik. Nah itu mah nggak level ya kayak gitu. Ini poinnya adalah kita tuh kalau nggak dapat sesuatu tuh jangan ngerusak. Kalau nggak dapat sesuatu ya udah minimal jangan merusak. Kalau nggak bisa memberikan kebaikan, dia malah ngasih hadiah kayak hadiah pernikahan gitu. Masjid yang pada tanggal ulang tahunnya si cewek ini, dia bulan sabit berada tepat di antara menara. Itu kan berarti ada ilmu astronomi segala macam. Wah, ilmu rumit lah itu. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Masjid Sulaimania. Saya sholat subuh di situ bareng dengan teman-teman. Habis sholat subuh kita kayak ngelihat sholat Bosforus karena dia ketinggian. Kemudian yang ada main skate itu tuh Masjid Sulaimania yang di halamannya, bukan di dalam masjid ya. Di halaman masjid. Dan yang lain ada yang main futsal secara secara natural aja gitu, pada main sibolang Turki ya. Main futsal, ada yang lagi kayak gathering keluarga botram gitu kan. Botramnya kebab Turki gitu. Pokoknya botram lah di situ. Jadi emang kawasan untuk wisata. Nah, kita karena bawa papan ya udah kita main di situ walaupun nggak ngetrik, bukan karena tapi karena emang nggak bisa. Bukan nggak ngetrik karena saya mah takut ria, takut sombong, emang nggak bisa. Jadi bisa gitu-gitu doang. Nah, di situ ada hal yang luar biasa. Kata Ustaz Felix, kita habis sholat subuh diam. Di sana tuh kan sholat subuh udah agak terang ya. Orang Turki itu kalau sholat subuh tuh udah agak terang. Jadi kita kayak bangun telat dikit gak apa-apa gitu. Soalnya udah agak terang baru sholat subuh. Ada mazhabnya tersendiri. Azannya tuh luar biasa. Orang Turki kalau azan kan melengking banget kan. Tadi alhamdulillah Sugi azan dengan versi Al-Afasi. Ini ada versi Turki. Saya juga gak bisa niru. Padahal suara saya udah gitu ya. Ini ada yang lebih gitu lagi. Itu kalau ke Turki saya kalau dengar azan, Masya Allah nih berarti zaman Muhammad Al-Fatih azannya gini. Gimana gak semangat pergi ke masjid. Azannya aja kayak kolosal banget gitu. Surround, suara soundnya, terus suara azannya tuh manggilnya tuh kayak wah delaynya tuh panjang banget. Sampai seharian kita dengar masih ada delay gitu. Panjang banget delaynya. Itu tuh keren lah. Pas habis kita sholat subuh, kita nongkrong kayak FGD gitu di dalam masjid. Ustaz Felix jelasin, ini desain interior masjid ini dibikin sama Mimar Sinan Pasha itu dengan ilmu tentang suara saya nggak tahu nama ininya. Jadi dia kayak ngundang beberapa musisi yang main alat musik di dalam masjid. Kemudian dia dengar dari pojok sini, dia dengar dari pojok situ. Biar apa? Dia pengen ngecek suara di masjid itu surround nggak? Sound systemnya. Belum ada sound system digital kayak kita. Sound systemnya tuh manual, tapi dia suaranya bisa surround. Jadi ngomong di mana aja suaranya sama. Kayak pakai mic. Dulu kan nggak ada mic. Jadi khutbah harus didengar sampai ke belakang. Gimana caranya? Dia undang beberapa musisi lokal tradisional Turkish musik gitu. Pada
ketok-ketok, pada main alat musik. Dimarahin sama Sultan Sulaiman ya. Sulaiman, kenapa kamu main musik di dalam masjid? Tuan, ini bukan lagi main musik, lagi ngecek suara. Gimana caranya biar saya bisa bikin desain interior yang suaranya tuh bisa surround. Udah beres, Ustaz Felix gini. Itu suaranya lebih keren dipakai mic loh. Coba saya coba ya. Gitu doang kan? Itu 5 kali lipat lebih dahsyat daripada suara sekarang. Kebayang gak tuh? Jadi pas aham. Keren gak sih? Gak pakai mic loh. Jadi Ustaz Felix kita duduk di tengah, di FGD gitu di tengah. Pas di atasnya ada kubah tapi 10 kali lebih gede dari ini. Begitu bersuara aham doang, itu suaranya zeng langsung semasjid. Dan itu tuh delay, reverb pas banget. Akhirnya wah Masya Allah. Jadi kalau saya ngaji di dalam masjid itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak gini suaranya. Ini aja udah bagus sih daripada saya. Sorry ya DKM. Tapi jauh lah. Itu tuh gak gini. Ini tuh kalau udah coba ngaji di situ, ngaji pakai mic kita kayak, aduh ngapain kita ngemodal mic mahal-mahal tapi masih kalah. Itu gak pakai mic loh. Itu keahlian dari Mimar Sinan Pasha, arsitek Islam yang cukup populer lah. Kalau teman-teman cari di YouTube Mimar Sinan Pasha tuh banyak banget kajian tentang beliau, arsitek yang ada di zaman Turki Utsmani, Ottoman lah. Di situ saya jadi tahu, oh ternyata Turki Utsmani ini peradabannya diisi oleh orang-orang ahli, orang-orang hebat. Di setiap masanya tuh ada orang hebat. Nanti kita dengar cerita seorang jenderal angkatan laut yang kemudian dipelintir jadi pembajak laut padahal bukan. Kita dengar cerita Muhammad Al-Fatih, kita dengar cerita Ertugrul Ghazi, kita dengar cerita Utsman Ghazi, kita dengar cerita banyak nama-nama besar, baik itu raja atau arsitek atau tata kota atau bahkan banyak hal termasuk sofistik. Intinya adalah peradaban itu tidak diisi hanya dengan narasi atau ceramah. Peradaban diisi dengan karya yang berawal dari masjid. Baru muncullah peradaban besar Ottoman, Abbasiyah, Umayyah, Ayyubiyah, dan masih banyak lagi peradaban-peradaban sepanjang sejarah Islam kan banyak banget. Di masa nanti ada Nuruddin Zinki dengan jenderal militer yang fenomenal, yang legend banget, Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dia bikin lagi dinasti sendiri dengan Ayyubiyahnya. Muncul lagi nanti zaman Mamalik, muncul tokoh hebat yang mengalahkan Mongol namanya Saifuddin Qutuz. Seolah-olah Allah hanya mengutus dia, melahirkan dia ke muka bumi untuk ngalahin Mongol. Tugasnya cuma itu. Allah menciptakan Qutuz hanya untuk ngalahin pasukan Mongol yang udah 30-an tahun merusak di muka bumi. Begitu tugasnya beres, dia ngalahin pasukan Mongol, baru pulang, belum juga sampai ke negerinya, dia meninggal. Seolah-olah Allah menciptakan dia hanya untuk satu tugas, yaitu mengalahkan pasukan Mongol. Beres itu, langsung Allah kembalikan lagi ke hadiratnya. Ini artinya peradaban dalam sejarah Islam itu bukan cuma ceramah, apalagi debat fikih, apalagi saling menjat satu dengan lain. Itu bukan indikasi peradaban. Itu tidak syarat terbangunnya peradaban. Peradaban dalam sejarah Islam selalu kalau kita baca, termasuk masa kejayaan Islam itu kayak di masa Sultan Harun Ar-Rasyid. Saking bagusnya peradaban Sultan Harun Ar-Rasyid sampai orang-orang yang benci kepada beliau membuat sebuah mitos untuk menjatuhkan beliau. Dibikinlah di India sebuah buku cerita yang sangat terkenal, kemudian diterjemahin ke bahasa Arab, Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Muncul di dalamnya Aladin, muncul di dalamnya Juha, muncul di dalamnya Abu Nawas, banyak tokoh-tokoh fiksi. Dari Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Intinya tokoh antagonis di dalam cerita 1001 malam itu adalah Sultan Harun Ar-Rasyid. Seolah-olah Sultan Harun Ar-Rasyid senang perempuan, hidupnya mewah bermegah-megahan, kejam, gak adil, gemuk, males gerak. Dia kayak
orang yang kekenyangan. Itu adalah gambaran yang dibuat bodoh, gampang ditipu sama Abu Nawas, orangnya agak-agak polos nggak jelas gitu. Itu adalah gambaran tentang Sultan Harun Ar-Rasyid di dalam buku 1001 Malam. Sehingga yang kita tahu Sultan Harun Ar-Rasyid itu nggak keren aja, yang keren tuh Abu Nawas, pintar, cerdik, licik gitu kan ya. Itu cara orang yang tidak suka kepada Islam mengubah opini publik tentang peradaban di masa Harun Ar-Rasyid. Dan itu juga menjadi bukti peradabannya hebat banget sampai bikin orang sebel. Sampai bikin orang mau menjatuhkan dan merusak nama besar Harun Ar-Rasyid. Apa yang ada di dalam peradaban Harun Ar-Rasyid? Ilmuwan-ilmuwan besar. Penemu listrik, penemu pesawat terbang, penemu segala macam hal yang mungkin teman-teman pernah dengar dari banyak ustadz yang khusus membahas tentang penemuan-penemuan peradaban dalam Islam. Itu sebagian besarnya hadir di masa Kesultanan Harun Ar-Rasyid. Yang kemudian baru setelah terjadi kehancuran di Baghdad sampai sungai itu menjadi warna tinta berwarna hitam. Kemudian ilmu ini dibawa ke barat, di sana terjadi kebangkitan Renaissance dan seterusnya. Akhirnya kita kehilangan sejarah. Orang yang kehilangan sejarah itu seperti orang yang kehilangan sinyal. Akhirnya dia bingung, muter aja di situ, nggak tahu arah. Begitu kita dapat lagi sejarah, maka kita tahu kemana kita harus pergi. Makanya teman-teman dalam rangka mengingat, mereview kembali apa yang pernah saya bareng teman-teman alami di Turki, dikaitkan juga dengan kemarin pertemuan para ustadz. Kita kemarin habis ketemu kangen. Ada 7 ustadz yang dulu pas di Batam itu 4. Dulu namanya Fantastic Four, karena baru 4, nggak fantastik sih, lucu-lucuan doang. Kemudian sekarang jadi di Jogja jadi 6, sekarang jadi 7, alhamdulillah. 7 ustadz ini kita ketemu kangen, ngobrol-ngobrol santai, main bola, gathering, api unggun segala macam. Insya Allah besok tayang di YouTube. Kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like and comment. Pertemuan 7 ustadz ini salah satu agendanya selain kita kangen-kangenan membahas tentang apa ya yang bisa kita lakuin bareng ke depan untuk membangun Indonesia. Untuk membangun Indonesia dengan potensi umat yang ada. Umat kita ini keren, potensinya besar, apalagi Indonesia. Anak mudanya tuh hebat-hebat loh. Selain mungkin kalau kita lihat di berita televisi itu hanya hal-hal yang negatif, padahal banyak yang positif itu banyak banget di Indonesia dan itu luar biasa. Saya pernah lama di Arab, di Mesir, saya ngebandingin Mesir dengan Indonesia tuh jauh lah. Indonesia secara potensi anak mudanya tuh luar biasa. Sehingga potensi umat ini yang sebagian besarnya ada di dalam masjid harus dikelola oleh para ustadz, ulama, guru untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Akhirnya kita ngobrol bareng-bareng. Salah satu motivasi atau spirit kita itu adalah rohilah. Kita pengen mengangkut beban umat. Kita pengen mengangkat beban umat, meringankan beban umat. Apa beban umat? Lapar. Apa beban umat? Sakit. Buat teman-teman yang lihat terus-terusan kegiatan istri saya di rumah Teduh Sahabat Iin, mungkin tahu banget lah gimana beban sakitnya umat kita yang luar biasa. Gak bisa mungkin lewat BPJS karena ada beberapa aturan yang membuat mereka gak bisa ditangani secara cepat dan itu sulit untuk dibahas. Akhirnya ya kita cari alternatif jalan keluarnya, bayar langsung normal segala macam. Ini beban umat. Masalah mungkin kurangnya akses pendidikan yang layak atau apapun lah, itu yang saya nggak bisa membahasnya satu persatu. Yang jelas beban umat ini banyak. Kenapa nggak kita pikul bareng-bareng dengan potensi yang ada? Akhirnya saya pengen ngajak teman-teman malam ini. Siapa di antara teman-teman yang pengen mensupport dakwahnya para guru kita? Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Umar Mita, ada Habib Muhammad bin Anis, ada Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak, ada Ustadz Salim Afilah Yogyakarta, ada Ustadz Felix Shaw Jakarta, ada saya di Bandung. Kita bertujuh mewakili masing-masing wilayah, walaupun belum mewakili Indonesia karena masih banyak yang akan insya Allah kita ajak bareng. Kita punya sebuah cita-cita, punya sebuah harapan, punya sebuah keinginan meringankan beban umat di Indonesia
untuk memperbaiki keadaan umat semampu kita dengan potensi yang kita punya di masjid. Jadi nanti masjid itu kegiatannya kegiatan peradaban, bukan cuma pusat ritual dan ceramah narasi, tapi kegiatan peradaban. Untuk bisa membuat masjid itu penuh dengan aktiviti peradaban, itu nggak cukup dengan ustadz saja, karena ustadz kemampuannya cuma ceramah kan. Saya disuruh duduk di sini ngapain? Ya ceramah. Saya nggak akan bisa yang lain-lain. Sementara yang namanya dakwah itu nggak cukup dengan ceramah. Pemuda Hijrah sudah memulai itu 5 tahun yang lalu, tapi masih kurang besar. Kalau kita sendiri, kita butuh teman-teman yang lain, para guru-guru yang lain dengan potensi mereka masing-masing. Bandung dengan Persib dan Vikingnya gede. Jakarta dengan Persija dan Jackmanianya gede. Habib Anis di Malang dengan Aremania dan Arema Malangnya gede. Nanti Surabaya apalagi, Ustadz siapa lagi. Itu potensinya besar banget loh. Baik secara jumlah maupun secara bakat atau kemampuan. Itu besar. Sehingga saya mewakili para ustadz yang 7 ini mengajak teman-teman, siapa yang pengen melihat kegiatan masjid di wilayah kita, mungkin kita akan ambil beberapa sampel sebagai pusat peradaban. Begitu ini jadi, duplikasinya gampang. Kita nggak akan terlalu perfeksionis semua masjid, enggak. Kita ambil sampel dulu beberapa masjid, beberapa kota doang, tapi kita jadikan masjid itu benar-benar aktivitinya rundown dalam 24 jamnya itu rundown peradaban, bukan rundown taklim. Jam segini kajian ini, jam segini kajian ini, kajian semua bagus sih, tapi belum utuh. Itu bukan gambaran peradaban, baru gambaran sebuah kajian. Kita pengen jam segini les bahasa Inggris. Kok les bahasa Inggris di masjid? Sejak kapan les bahasa Inggris haram di masjid? Kalau gitu nggak boleh ngomong bahasa Inggris dong di dalam masjid. Boleh nggak ngomong bahasa Inggris di masjid? Boleh. Berarti les bahasa Inggris boleh. Kalau perlu les bahasa Korea. Hah, makin aneh nih masjidnya. Kok les bahasa Korea? Emangnya Korea itu semuanya K-pop? Semuanya drakor kan enggak kan? Siapa tahu dengan teman-teman bisa bahasa Korea, pergi ke Korea, nikah sama bukan, dakwah di Korea. Dakwah di Korea. Atau ada orang Korea yang mau belajar ke sini, kita bisa jelasin karena kita ada guide. Jadi misalnya kita kayak selama ini kan guide wisata Bandung itu kan mungkin bukan guide dakwah ya, lebih ke guide umum lah, tempat wisata ke Lembang, Tangkuban Perahu, kemana kuliner. Sekarang kalau guide-nya orang dakwah, dia bisa memperkenalkan Islam di Jawa Barat mulai dari culture dulu, nggak harus langsung kepada agama, culture aja dulu. Culture di sini tuh gini, kan itu udah bagian dari konten guide di dalam wisata kan, itu udah. Ada orang Korea datang, kita ngejelasin Islam di sini, akhirnya dia tertarik. Siapa tahu itu jadi jalan hidayah. Les bahasa Inggris, les matematika, kalau dari sisi ilmu di sekolah, atau skill public speaking belajarnya di masjid, skill bengkel belajar di masjid, tapi nggak di dalam masjid sih, di depan masjid lah, atau minimal dikelola oleh masjid, walaupun tempatnya di bengkel, ada workshopnya, tapi itu under manajemen masjid yang support, masjid yang cariin pelatihnya atau teknisi yang ngertinya. Nanti workshop untuk industri misalnya furniture, bikin banyak hal untuk mengisi peradaban supaya anak muda akhirnya punya aktiviti, termasuk kayak apakah itu olahraga, bela diri yang sifatnya menyehatkan, semuanya bisa under program masjid. Sehingga masjid bukan hanya membuat program taklim, jihad, pengajian hari Ahad, bukan hanya itu. Majelis taklim ibu-ibu, kajiannya tentang apa misalnya, bukan hanya itu. Tapi udah ada kajian anak kecil. Saya pengen di masjid itu ada sekolah calon raja. Sekolah calon raja, dan itu udah kita mulai sekarang kecil-kecilan. Apa maksud sekolah calon raja? Kita akan ajarkan ke anak-anak kita, adik-adik kita, kalau yang merasa udah punya anak, kalau belum punya anak, adik ya, karena ibunya juga belum ada. Adik-adik kita, anak-anak kita yang usia SD, kita ajarin Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Itu yang diajarkan di Turki, itu yang diajarkan di masa-masa kejayaan Islam. Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Dulu tuh di Turki, raja itu dikader dari kecil loh.
Walaupun keturunan ya, tapi bukan hanya keturunan langsung dilantik jadi raja, bukan. Dikader. Jadi yang namanya anak raja, dia punya sekolah sendiri. Sekolahnya itu benar-benar diberikan kepada ahlinya. Nah, diberikanlah wawasan-wawasan calon raja. Apa calon raja kemampuan yang harus dimiliki? Satu, public speaking. Seorang raja harus punya kemampuan public speaking. Dimulai dari storytelling. Anak-anak kecil diajarin storytelling. Saya udah mulai itu. Mulai dari menirukan suara hewan, gimana suara keledai, coba gitu kan ya. Karena saya waktu dulu juga belajar storytelling kan. Gimana suara sapi, lucu apa, suara apa kuda, suara apa, suara gajah, suara apa misalnya, suara kodok misalnya, apa segala macam. Jadi itu cara mereka belajar mengekspresikan sebuah cerita dalam storytelling. Itu kesannya storytelling gak penting, padahal itu adalah kurikulum dasar untuk bisa public speaking loh. Itu udah kita mulai di Masjid Al-Latif. Dengan Buni, MC kita sebagai PIC-nya bikin kelas public speaking buat anak. Tapi itu belum kita buka untuk umum karena masih trial beberapa wawasan. Apalagi wawasan raja selain public speaking. Raja itu diajarin apa? Di antara wawasannya geografi. Geografi itu wawasan raja loh. Tapi bukan geografi tentang masalah negara doang, ekspansi. Jadi semangat ekspansi itu adalah wawasan para raja. Makanya salah satu yang disukai oleh raja-raja di masa Islam itu adalah peta, ya. Di rumah saya tuh ada 2 peta, satu ditaruh di ruang tamu, satu lagi ditaruh di kamar anak. Biar dia ngelihat peta itu bukan sesuatu yang sifatnya hanya gambar, nanti warna-warni, bukan. Itu adalah sebuah target ekspansi kebaikan, dakwah, keadilan Islam, rahmatan lil alamin, peta, geografi. Diajarin dimulai dari apa? Dia dari mulai explore kayak si Bolang, dia mulai mengenal alam, dia mulai adventure, itu ilmu geografi. Apalagi wawasan praraja banyak. Nanti semua wawasan praraja ini ada kelas khusus di masjid. Kalau perlu ada cooking class di masjid. Yang kayak di hotel-hotel ada cooking class buat anak kecil, ada apa lagi? Ada kayak creative project buat anak kecil. Creative project juga difasilitasi oleh masjid. Semua kebutuhan peradaban semampunya. Kita nggak akan perfeksionis, tapi kalau ada potensi kita coba kelola di dalam masjid. Itu yang kita akan lakukan dengan dakwah kita ke depan. Tujuannya satu, meringankan beban umat. Siapa tahu dengan kita jadi punya skill, akhirnya kita jadi anfa'uhum linnas. Orang yang punya skill itu jadi orang terbaik loh, anfa'uhum linnas. Gara-gara kita punya skill bengkel, teknisi mesin, akhirnya kita bermanfaat buat teman kita. Kita bermanfaat buat orang yang lagi mogok di jalan. Apalagi dia nggak punya skill sama sekali. Biasanya ibu-ibu, cewek mogok, kan bingung kan ya? Kita tanya, Mbak kenapa mogok? Itu kan mirip dengan cerita Nabi Musa kan? Hah, mogok cerita Nabi Musa? Ini jangan dipotong ya ceramahnya. Nabi Musa lagi di jalan ketemu 2 cewek mau ngantri minumin ternak. Nabi Musa nanya, "Mahat bukuma, ada apa? Kami ngantri nggak bisa ngasih minum ternak, soalnya yang ngantri itu cowok-cowok semua. Ya udah sini biar saya yang ngasih minum ternak." Diambil ternaknya sama Nabi Musa. Nabi Musa turun ke sumur ngasih minum ternak sampai beres. Itu skill loh. Lebih kepada kemampuan menggembala, memberi minuman ternak, dan kemampuan fisik beliau yang kuat. Jadi mahat bukuma dalam praktek kekinian bukan cari penggembala ke gunung lalu nyari mana ada penggembala cewek, yang nggak ada. Sehingga kita nggak bisa ngamalin ayat itu. Begitu ada cewek di tengah gunung, Mbak mahat bukuma, amin. Kirain lagi doa. Jadi bukan gitu prakteknya. Praktek mahat bukuma di surat Yusuf, di surat Toha. Apa masalah kalian? Itu tuh kalau kita nemu orang di jalan lagi mogok, lagi ada apa, kita nanya, Mbak lagi ada apa? Mahat bukuma, oh ya motor saya mogok, motor saya habis bensin, atau motor saya kok nggak bisa jalan atau segala macam. Ya udah sini dibenerin. Itu Musa banget, punya skill cowok banget kan Musa itu, skill cowok banget, dia bisa ngurus kebutuhan orang. Nah inilah yang kemudian kita coba jadikan sebagai orang yang anfa'uhum linnas. Belajarnya di mana kok ilmu teknisi bengkel? Belajar di masjid.
Bengkel belajar di masjid. Di kita ada yang saya dekat tuh Mang Deki. Mang Deki ini suka custom motor segala macam ya. Mungkin ada yang kenal sebagiannya. Nah motor saya juga saya kasih ke Mang Deki. Mang Dek, ini tolong bikin dong yang gimana gitu motornya. Biar kalau saya naik ala-ala lah pokoknya ya. Karena saya kan senang green lover gitu kan. Motornya cari yang green, terus dibikin ala-ala. Jadi kalau saya naik berasa gitu. Berasa apa Ustaz? Pokoknya seolah-olah lah ya. Kayak lagi mencoba menghayati seolah-olah saya ini lagi kayak seorang Che Guevara gitu naik motor hijau keliling Argentina terus mampir orang yang lagi sakit disembuhin apalah kayak gitu-gitu walaupun bukan ideologi komunisnya ya lebih ke semangat revolusinya intinya mah request Mang Dek tolong benerin motor saya benerin. Ini potensi yang ada di umat sehingga kemampuan kayak gini pasti ada di banyak teman-teman yang mungkin main mobil, main motor. Kita coba dedikasikan kemampuan kita buat peradaban dimulai dari masjid. Kok harus masjid Ustaz? Biar akadnya kepada Allah. Kita akadkan di rumah, Allah ya Allah, saya bisanya bengkel. Boleh nggak saya bantu agamamu dengan kemampuan saya? Boleh, masjid menyediakan nanti. Ya Allah, saya tuh orang akuntan. Boleh nggak saya bantu agamamu dengan ini? Boleh. Ya Allah, saya advokat. Boleh nggak? Ya Allah, saya apa? Ya Allah, saya apa? Apa potensi kita? Ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Boleh dengan tenaga kan ya? Nggak ada yang nggak bisa. Dan apapun kita, kalau kita berakad kepada Allah untuk nolong agama Allah, itu akan menjadi mulia. Ingat nggak dengan cerita Ashabul Kahfi? Apa yang menjadikan hewan yang menemani mereka itu disebut di Al-Quran berkali-kali? Ada yang mengatakan 5 jumlahnya, 6 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 6, 7 dengan anjingnya. Dan seterusnya kan ya. Kenapa anjing ini diulang-ulang berkali-kali dalam surat Al-Kahfi? Padahal anjing loh. Tapi bukan dalam bahasa sapaan ya. Jadi apa? Rabi'uhum kalbuhum, bukan rabi'uhum anjing, bukan. Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjingnya. Kenapa Al-Quran sampai pakai diksi anjing di dalam surat Al-Kahfi padahal anjing itu hewan najis? Kenapa? Karena anjing ini menemani Ashabul Kahfi dalam dakwah mereka. Anjing aja seekor hewan najis pula sampai disebut-sebut dia di dalam Al-Quran saking mulianya dia ketika dia berkontribusi dalam dakwah itu anjing loh. Cuma seekor hewan yang najis tapi begitu mulianya hewan najis ini sampai Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran yang setiap Jumat kita baca. Dianjurkan membaca setiap hari Jumat walaupun gak wajib. Tapi sebagian orang membaca itu dan dikisahkan lagi. Bahkan sebagian ada yang sampai punya namanya, Kitmir misalnya. Atau apapun sampai kemarin ada yang komen, Ustadz namanya, nama perkumpulan Ustadz yang kongres Ustadz itu Kitmir aja. Emang kita apa? Sampai 7 Ustadz ini mau dinamain Kitmir. Artinya emang saking pentingnya berkontribusi di dalam dakwah itu anjing Ashabul Kahfi. Makanya coba teman-teman baca di surat Al-Kahfi. Atau baca juga di surat Yasin. Jadi hari Jumat kalau kita nggak baca Al-Kahfi boleh baca Yasin, bebas. Dua-duanya baik, jangan dibenturin. Oh kalau Al-Kahfi berarti Wahabi. Kalau Yasin berarti Aswaja, sama. Dua-duanya Al-Quran. Yang mau baca Al-Kahfi mangga, yang mau baca Yasin mangga, yang mau dua-duanya lebih keren lagi. Enggak juga, enggak apa-apa dan enggak wajib kan. Yang enggak baca Yasin dan Al-Kahfi ya enggak apa-apa. Yang penting dia bukan termasuk orang yang tidak bisa atau tidak mau membaca Al-Quran. Coba teman-teman buka surat Yasin, surat 36. Surat 36 ayat 20. Surat Yasin, surat 36 ayat 20. Allah berfirman, saya bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي
فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Dan tiba-tiba datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas ia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Dia? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti penolong mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada di dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku." Dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau ke dalam surga." Dia berkata, "Aduhai, seandainya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Tahu nggak nih ceritanya apa? Ini kisah seorang laki-laki yang bahkan nggak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Walaupun tafsirnya nanti ada yang memberi nama dia Habib An-Najjar. Tetapi itu bukan pendapat semua ulama tafsir, hanya pendapat sebagian kecil saja. Pendapat jumhur atau mayoritas ulama tidak ada yang tahu namanya, karena tidak ada riwayat yang kuat. Dia seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya, artinya dia bukan siapa-siapa. Dan datangnya dari pelosok. Wajah Amin Aqsa. Aqsa itu artinya apa? Jauh, pelosok. Jadi Masjidil Aqsa, masjid yang letaknya jauh dari Mekah. Kalau di dalam surat Maryam, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Qasiyya Aqsa. Maryam hamil, kemudian dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Berarti Aqsa, Qasi itu artinya jauh. Wajah Amin Aqsa, datanglah dari negeri yang jauh. Maksud negeri yang jauh, pelosok. Dari entah kampung mana gitu, kalau di kita tuh dari kampung mana tiba-tiba datang ke kota Madinah. Lalu dia membela Nabi yang sedang berdakwah di Madinah itu. Dia berkontribusi. Dia ikut terlibat, dia ikut mau support dakwah para anbiya yang ada di kota itu. Dan itu adegannya singkat banget. Bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun. Cuman satu event kecil. Cuman satu adegan kecil. Lalu direkam oleh surat Yasin yang kita membacanya di hari Jumat berulang-ulang. Ketika ada acara selamatan, ketika ada acara tahlilan. Surat ini dibaca terus, artinya kisah dia itu dibacakan terus menerus. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Kalau di surat Al-Kahfi, siapa dia? Seekor anjing. Kalau di surat Yasin, siapa dia? Rajulun min aqsal Madinah. Laki-laki dari pelosok, dari pedalaman. Orang kampung yang gak dikenal siapa namanya.
Allah tahu namanya, tapi Allah nggak nyebut. Kenapa? Karena Allah pengen ngasih tahu ke kita bahwa dia itu orang yang tidak terkenal. Bukan selebgram, nggak punya akun sosmed malah. Artinya nggak punya pengikut, sama sekali nggak punya pengikut. Orang biasa banget. Lalu ulama karena penasaran nyari-nyari tahu siapa. Akhirnya muncullah sebagian pendapat Habib An-Najjar. Arti An-Najjar tukang kayu. Dia tinggal di pelosok, kerjaannya itu bukan pengusaha, kerjaannya itu bukan seorang tuan tanah, kerjaannya itu bukan seorang selebriti, kerjaannya bukan public figure, cuman Najjar, cuman tukang kayu, bukan siapa-siapa. Tapi begitu dia terlibat dalam dakwah, apa yang dia dapatkan? Keterlibatannya pun nggak terlalu gimana gitu, besar tapi nggak, cuman adegan kecil. Kalau ukuran besar kecil kualitasnya Allah lebih tahu. Tapi adegannya kecil. Apa adegannya? Dia cuma bilang, ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, wahai penduduk negeri, wahai orang Sunda. Kalau dia dari pelosok, kampung di mana, di Garut atau di Tasik, tiba-tiba datang ke Bandung, ya orang-orang Sunda, ya kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para ulama. Ikutilah ustadz itu, ikutilah guru itu, ikutilah kiai itu, ikutilah habib itu. Dulu ikutilah rasul itu. Cuman itu doang kontribusinya. Dia cuman ngajak orang ikut taklim, ngajak orang ikut tabligh akbar, ngajak orang ikut kajian ulama, ngajak orang ikut programnya Nabi yang ada di negeri itu. Ittabi'ul mursalin, ikutilah para nabi itu yang mengajarkan kalian kebenaran. Dia ngajak kalian menyembah Allah dan saya pun akan ikut. Ternyata dia baru kali itu masuk agama para nabi. Artinya udah orang pelosok, nggak dikenal, ternyata juga belum beriman. Datang dia beriman, itu waktu itulah dia beriman. Ya mursalin, wahai para nabi, bersaksilah saya beriman kepada agama kalian. Begitu dia ikut terlibat dalam dakwah para nabi, dia dikeroyok rame-rame sama penduduk negeri bersama para nabi. Qadarullah dia meninggal. Dikeroyok rame-rame massal, dia dipukulin, dia dituduh sebagai orang sesat, dia dituduh pembawa sial, dia dituduh sebagai pembawa sihir, dia dituduh orang gila, dia dituduh pencuri, dia dituduh segala macam tuduhan-tuduhan yang buruk. Bukan hanya dibully, akhirnya dia dibunuh dengan cara dikeroyok rame-rame. Kasihan. Orang baik dikeroyok karena tuduhan. Kan masa ini kadang-kadang nggak ngecek dulu ya. Begitu ada yang teriakin maling, keroyok rame-rame. Terbunuhlah dia dalam insiden tersebut. Kebayang ya, dia terbunuh. Niatnya baik, cuma membantu dakwah Nabi. Yang dia bantu pun nggak gede-gede amat, cuman ikutilah dia, ikutilah Nabi itu. Dia orang baik loh. Dibunuh. Ketika dia meninggal, apa kata Allah? Qila dakhulil jannah. Hari itu dia meninggal, hari itu juga Allah katakan, masuklah engkau ke surga. Coba, ini pentingnya berkontribusi untuk dakwah dengan potensi kita. Makanya kalau ada yang nanya kenapa harus di masjid Ustaz? Karena akadnya dengan Allah. Kalau akadnya dengan Allah, rewardnya dari Allah. Kita berakad kepada Allah untuk berkhidmat bagi agama dan bangsa. Amalnya, prakteknya, aktivitinya membangun negeri. Tapi akadnya bukan kepada pemerintah, akadnya bukan kepada pejabat, akadnya bukan kepada wali kota gubernur, akadnya bukan kepada RT RW, akadnya kepada Allah. Dilakukan di dalam masjid. Yang dilakukan apa? Islah wal imarah, memperbaiki dan membangun negerinya. Memperbaiki yang rusak dan membangun kembali. Itu kerjaannya. Gimana cara membangun? Tergantung dengan potensi kita. Ada yang membangun dengan potensi arsitek, orang-orang planologi, ada orang ini, orang itu segala macam. Kita bangun bareng-bareng negeri ini. Ternyata begitu dia meninggal, baru setengah hari, bahkan beberapa saat saja dia berdakwah, Allah langsung bilang, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia bilang gini, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aduhai seandainya kaumku yang masih hidup di muka bumi itu tahu gimana keadaan aku setelah meninggal, bahwa aku diampuni dosaku oleh Allah, bahwa Allah memuliakan aku di dalam surga. Aduhai seandainya mereka tahu, pasti mereka akan beriman. Ya Allah, kata dia, hidupkan saya lagi ke dunia
Saya pengen ngasih tahu ke mereka keadaan saya sekarang. Kata Allah, tidak bisa, sudah berlaku sunnahku bahwa yang sudah mati tidak dikembalikan lagi ke bumi. Dia pengen balik lagi ke dunia, ngasih tahu kaumnya, kalian tahu nggak setelah kalian ngeroyok aku terus aku mati terus aku ngapain? Aku masuk surga loh saat itu juga, dan aku menikmati hidangan-hidangan surga. Aku diberikan nikmat surga, dimuliakan oleh Allah, dikasih istana yang luas, dikasih kehidupan yang nikmat, yang di dunia aja satu pun belum pernah aku rasain. Kalau kalian pengen kayak gini, yuk kita ittabi'ul mursalin. Sebegitu besarnya reward, penghargaan dari Allah kepada orang yang berkontribusi untuk dakwah. Padahal dia potensinya nggak besar. Potensinya cuma ittabi'ul mursalin. Gimana dengan Salman Al-Farisi yang dengan bakatnya, dengan potensinya dia berhasil melindungi kota Madinah yang di dalamnya ada Rasulullah, ada para sahabat, ada banyak perempuan, ada banyak anak kecil dari kezaliman orang-orang kafir Quraisy yang ada pada masa itu dalam perang Ahzab. Berarti kan lebih besar lagi nih. Makanya semua kita bisa berkontribusi untuk agama Allah, membangun negeri dengan potensi yang kita miliki. Syaratnya, yuk kita sama-sama support dakwah para ulama, para guru kita. Ustadz, saya sama Mang Ebit Mang Ebit rapper. Orang dulu berpikir rapper, hubungannya dengan dakwah apa ya? Ternyata sekarang kita sering ada event-event, crowd event. Mang Ebit menyampaikan tentang Muslim Unite, kemudian Indonesia Pusaka dengan potensi suara beliau yang seorang rapper. Bawa DJ, ya Mang ya, bawa DJ. Orang rame, dakwah kok syubhat menyambar-nyambar. Bawa DJ di acara dakwah, makin aneh nih motivator satu ini, gitu kan ya. Padahal DJ kita nggak gini. DJ kita ya gitu. DJ kita datang itu pakai alat DJ, tapi yang dilakukan apa? Nyanyi lagu Indonesia tanah airku, tapi pakai cuman nggak akan Indonesia nggak akan digituin sih. Jadi nggak gitu, nggak DJ yang gitu-gitu. Tanya deh Mang Ebit, itu cuman alat doang untuk kayak jadi back sound gitu kan? Nggak akan digitu-gituin lah. Saya kalau ada foto sekali gitu, cuman pengen ngerasain apa sih yang kayak gini-gini rasanya apa sih? Udah kayak nyuci piring. Intinya mah ternyata lewat event kita alhamdulillah beberapa teman-teman DJ itu jadi wah nyaman ya, akhirnya ikut sholat isya bareng, sholat taubat bareng, zikir bareng, nangis. Ustadz besok saya pengen ikut lagi acara ini, saya siap support dengan apa yang saya bisa. Alhamdulillah anak-anak muda semangat, Masya Allah, ternyata dakwah lebih nyaman daripada konser. Dan kita nggak akan bikin lagu-lagu kayak David Guetta atau Alan Walker yang apa nggak, biasa aja. Lagunya Indonesia Pusaka, Indonesia Raya, sama Muslim Unite, itu kayak udah jadi ini ya album favorit kita lah. Supaya nasionalismenya naik, tapi semangat kebaikan juga bertambah. Itu potensinya dengan tergantung mazhab sih. Saya sama Ustadz Umar Mita kita sama-sama punya mazhab dan kita saling menghargai. Sampai kemarin pas lagi ketemu bareng gitu kita presentasi ya. Presentasi pakai slide. Terus alat presentasi kita itu ada videonya. Pas presentasi ada videonya. Video tentang Indonesia begini. Kita akan bangun Indonesia dengan cara ini. Kan ada back sound musiknya. Udah beres itu kata Ustadz Umar Mita. Ini bagus nih presentasinya nih. Saya suka nih. Terus kata teman-teman, Ustadz ada musiknya. Oh ya ada musiknya. Kok saya gak berasa sih. Artinya Ustadz Umar Mita mulai terpengaruh, mulai hijrah, goyonan di antara kita. Intinya adalah kita saling menghargai sih. Intinya kita semua punya potensi yang bisa kita berikan dan kita kontribusikan untuk dakwah. Ada Inong. Sejak kapan skateboard bisa barengan dengan dakwah dan menjadi salah satu potensi untuk ngajak orang kepada kebaikan? Setelah kita coba skateboard, street culture itu bareng dengan kita. Bukan kita manfaatin, bukan. Kalau saya bukan memanfaatkan skateboarder. Saya hanya melihat teman-teman skateboarder, anak-anak street culture ini punya potensi. Kenapa kita nggak bareng aja? Bukan memanfaatkan mereka sama sekali. Anak motor, mereka punya potensi. Kenapa nggak bareng aja? Nanti yang memprogram biarkan para ustadz. Sebagaimana saya memprogram pemuda hijrah dari awal, oh ini potensinya di sini, yang ini bagiannya di sini. Kemudian Buni hijrah. Awal hijrahnya Buni itu dengar kajian Fall in Love Syariah dulu. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Buni, oh kok Fall in Love ada syariah.
Buni dengerin, wah nih lucu nih, enak deh. Akhirnya Buni hijrah. Buni hijrah masuk, jadilah MC kita. Kalau ada event, Buni MC, acaranya renyah, orang-orang nyaman. Potensi Buni MC, karena dia anak radio, anak TV, MC. Sekarang Buni bikin kelas, mengkaderisasi MC-MC berikutnya. Dengan satu model genrenya, kan mazhab juga nih, MC banyak mazhab kan. Ada mazhab Buni, nanti ada mazhab Edi Brokoli, ada mazhab siapa tuh yang dulu yang pakai bahasa Inggris itu, kan banyak mazhab kan. Ini kalau semuanya potensi mereka bisa mereka berikan buat dakwah, bukankah itu akan menjadi sebuah karya besar peradaban? Malam ini saya mau ketemu sama teman-teman advokat muda. Lewat siapa? Lewat adik saya, Taufik, dia lawyer juga. Ustadz, teman-teman advokat pengen ketemu Ustadz, pengen diskusi-diskusi apa nih yang bisa kita lakuin bareng. Itu kan potensi kan, berarti distribusikan, dikontribusikan buat dakwah. Apalagi? Alhamdulillah sekarang kita sama Rachel V-nya, Okin. Kan teman-teman kayak Rachel V-nya, Okin, Atta Halilintar, Raffi, beberapa teman-teman selebriti dan selebgram itu kan udah mulai ngaji nih. Rachel V-nya dengan potensi dia yang anaknya jenius banget, keren, dengan dia bikin kayak kemarin Raven is Out itu kan ya. Kan itu keren banget ya, ada sebuah konten tentang mental manusia tapi dibikin dalam bentuk festival. Ada orang yang caper, di situ bahasanya kalau nggak salah attention seeker. Attention seeker, bahasa kita apa? Caper ya. Cari perhatian, bahasa dia mah attention seeker dengan attention seeker room. Jadi ada satu ruangan yang banyak kamera, CCTV, komputer. Itu adalah mental orang yang caper. Sekarang kita kan mulai agak-agak attention seeker kan kita. Segala macam udah harus ada kameranya, baru action, kayak gitu-gitulah. Itu ada kayak kajiannya. Itu bagus, potensi Rachel V-nya alhamdulillah networkingnya dipakai buat support rumah teduh. Akhirnya rumah teduh sekarang punya 4 ambulan. Akhirnya rumah teduh sekarang punya 14 rumah menampung 200 pasien kanker yang kurang mampu lebih. Sekarang malah mau bikin setiap kota ada ambulan supaya kita mudah, nggak ada lagi kejadian kayak kemarin seorang bapak menggendong anaknya karena nggak bisa bayar ambulan, itu nggak ada lagi. Nah ini kan mengisi peradaban dengan potensi networking, dengan potensi ide-ide brilian yang out of the box, apapun lah. Rifat, editor dan videografer kita. Itu kerjanya luar biasa dari pagi sampai pagi. Karena banyak yang harus kita kerjakan. Soalnya dakwah kita banyak konten-konten sosial media. Di belakangnya ada siapa? Salah satunya Rifat yang riuh banget ngedit. Belum satu project selesai, deadline-nya datang lagi yang lain. Datang numpuk tuh. Deadline-nya dia tuh numpuk banget tuh. Butuh lebih banyak lagi editor, videografer, fotografer, orang grafis yang bisa support dakwah kita, sehingga ketika para ustadz ini bergerak dalam dunia dakwah, nanti ada yang mensupport mereka, tim kecil untuk ngambil video, nanti video itu jadi syiar, bukan ria, syiar. Saya dakwah ke teman-teman pemuda Pancasila di Semarang. Saya ngajak videografer Semarang, teman-teman bisa bantu saya nggak ngevideoin kegiatan tarbiyah saya sama teman-teman PP. Oh ya siap Ustadz, datang nih mereka. Bikin video. Akhirnya lewat video itu viral ke PP se-Indonesia, pengen kajian kayak gitu juga. Kan bagus kan? Karena wah seru ya, nyaman ya. Ya udah ketua kapan kita di Jakarta, kapan kita di Surabaya, kapan kita di Makassar. Semuanya pada minta. Lewat apa? Videografi. Ada editornya, segala macam konseptornya. Potensinya ngedit. Itu semuanya bisa kita berikan untuk dakwah kalau kita berakatnya kepada Allah lalu ngikutnya kepada ulama. Biar ulama yang bikin programmingnya, konsepnya. Itu yang kita lakukan kemarin di Bogor. Tapi sengaja nggak kita publish biar nggak ramai dengan foto-foto, nggak ramai dengan mungkin pada berdatangan, bukan eksklusif, biar fokus dengan diskusinya. Dan itu kita lakukan rutin 2 bulan sekali pertemuan para ustadz yang berkembang terus insya Allah. Nanti kita juga akan mengundang Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Yusuf Mansur, lintas ustadz lah. Karena kita respect dengan semua ulama kita. Akhirnya kita bangun negeri ini bareng-bareng. Nah sekarang saya pengen ngajak siapa yang pengen support dakwah ulama silahkan daftar. Potensinya Ustadz, saya nggak mau bakat yang udah Allah berikan kepada saya hanya dipakai buat keuntungan pribadi saya. Saya pengen bakat yang Allah udah berikan kepada saya berikan untuk umat juga. Dan gak usah khawatir, kita pengalaman ketika kita bekerja untuk Allah,
Kan Allah itu maha kaya kan. Bos kita itu Allah loh, bukan manusia. Direktur kita itu Allah, bukan manusia. Jadi dia bakal ngasih kita gaji gede dibandingkan manusia. Cuman gaji itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Mending mana? Gaji disimpan di Lauhul Mahfuz atau di rekening bank? Itu sama, dua-duanya rekening. Yang satu namanya lembaran-lembaran rekening tabungan. Yang di sana lembaran-lembaran rekening yang terjaga. Terjaga loh. Isinya apa Ustaz? Lauhul Mahfuz. Isinya saldo kita. Alhamdulillah lewat sholat, lewat puasa, lewat kegiatan sosial. Kita udah punya saldo di Lauhul Mahfuz misalnya 1 miliar. Tapi kan gak bisa dicarikan Ustaz. Bisa, tinggal gini doang. Ya Allah, boleh gak dicarikan 100 juta? Saya pengen beli mobil. Allah kasih, kalau itu baik buat kita. Gak usah khawatir, Allah itu maha kaya. Dan ngasihnya bisa dalam bentuk materi, kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan, rumah tangga, jodoh, dan seterusnya. Yang terakhir yang paling penting. Ini nggak bisa dibeli dengan uang. Makanya saya pengen ngajak teman-teman, saya nggak tahu nih potensi yang ada di hadapan saya ini apa aja, pastinya ada semuanya potensinya. Kita butuh narator. Kita sering kewalahan bikin video nggak ada naratornya. Akhirnya suara yang dipakai suara cuman bunyi lagi, padahal mungkin masih ada yang model lain yang bunyi sibuk dengan beberapa programnya, kita butuh narator-narator lain. Kayak Nat Geo ada narator khusus buat dokumenter gitu kan ya. Nanti ada narator apa, kita butuh narator yang suaranya itu empuk. Ustaz suara saya empuk, oh ya udah sini. Yuk kita bikin misalnya apa, narator. Butuh penulis, karena kita juga butuh penulis-penulis yang bisa bikin kayak semacam tulisan tentang dakwah atau di web atau apa. Bukan hanya untuk saya, untuk 7 ustadz itu dan nanti akan berkembang ustadz-ustadz yang lain. Butuh konten kreator, karena ini konsep kan. Dia bikin konten ini Ustaz, bikin konten itu. Mangga, apapun potensi teman-teman, coba kita sama-sama akadkan kepada Allah bersama para ulama, lalu kita coba kerja dakwah untuk membangun tanah air yang tercinta. Nah, kalau ada yang mau daftar untuk mensupport dakwah ulama yang 7 ini, silahkan masuk isi Google Formnya di apa ini? Silakan dibaca, MC mana MC? Oh ya, Mang Ibit. Ini terlalu canggih, bahasanya. Oh ini LY. Oke, bit ya, bit.ly garis miring. Jadi bit.ly garis miring biodata shift itu SHIFT. Huruf kecil semua. bit.ly garis miring biodata shift tanpa spasi, tanpa underscore, biodata shift, semuanya huruf kecil. Nanti ngisi Google Form di situ udah ada potensi kita yang pengen kita kontribusikan buat dakwah, silakan diisi. Nanti dari tim Pemuda Hijrah dan tim Ustadz-Ustadz, ini Ustadz-Ustadz lagi ada agenda dakwah berikutnya, nanti insya Allah kita bentuk tim, bukan menyeleksi kali ya, karena kita nggak dalam kapasitas menyeleksi teman-teman, tapi melihat kebutuhan kita apa. Di antara semua yang udah masuk, oh kita butuh ini ada, ya udah. Yang belum bukan berarti nggak lulus. Mungkin kita belum tahu mau dipakai buat apa. Insya Allah suatu saat pasti akan kita butuhin, mungkin belum saatnya sekarang. Kayak misalnya ada script writer untuk bikin film. Kita belum mampu bikin film, tapi suatu saat kita harus bikin film. Sehingga wah ini terlalu keren nih, kita nggak sanggup. Ya udah kita hold dulu, kita simpan dulu datanya. Suatu saat nanti kalau kita hubungin, mungkin teman-teman, kita udah ada nih yang mau jadi misalnya apa istilahnya tuh, selain sutradara apa yang produser. Udah ada produsernya nih. Kemarin saya sempat ngobrol sih sama Raffi. Kita bikin film yuk. Film apa Ustaz? Film waktu itu kan masih musim-musim film-film yang 90-an itu kan. Akhirnya kita mau bikin film Jomblo Fisabilillah. Biar ada alternatifnya gitu. Cuman karena Raffi lagi ngejar target film-film horor itu, akhirnya nggak jadi. Jadi Raffi kemarin tuh udah mau jadi produser film kita. Cuman kita tuh kurang script writer. Filmnya ada judul tapi nggak ada cerita. Kan sama aja kan? Ada judul nggak ada cerita, wacana doang gitu. Pokoknya Jomblo Fisabilillah lah judulnya. Ceritanya apa Ustaz? Ya nggak tahu. Ada nggak nih script writer, orang yang pintar bikin kayak cerita pendek kah atau novel kah atau apapun. Yuk bareng-bareng, nanti kita bikin cerita yang lucu-lucu.
yang ada pesan moralnya, bikin film jomblo fisabilillah atau apapun lah namanya. Nah ini semuanya bisa kita pakai untuk dakwah. Sekali lagi silakan isi Google Form di bit.ly/biodata shift. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa menjadi seperti wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Menjadi orang yang mensupport dakwah ulama. Lalu nanti kalau kita wafat, tapi bukan karena dikeroyok ya. Wafat, kalau waktunya udah wafat, maka Allah berfirman untuk kita, qila udkhulil jannah. Masuklah kamu ke surga wahai hambaku. Itu salah satu tawaran Allah kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, jadi motivasi buat kita semuanya. Gak boleh kita hanya dengar-dengar ceramah doang. Kita udah kajian Rabu malam ini sekitar berapa tahun, udah saatnya kita sekarang naik level. Dari dengar kajian sekarang ikut program. Di Pemuda Hijrah, di Jalan Bareng, di Syamila, ya semua organisasi para ustadz yang udah terbentuk selama ini. Insya Allah nanti akan ada kejutan-kejutan berikutnya dari Ustadz 7 ini yang akan berkembang lebih besar lagi. Sehingga kita bisa melihat 2024, 2030 Indonesia mudah-mudahan sudah bisa melihat cikal bakal peradaban. Salah satunya buat saya adalah adanya presiden yang hafiz, lalu wakil presiden yang muazin. Itu doang sih, simple buat saya. Azan subuh di Masjid Istiqlal, wakil presiden. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Wakil presiden, kan enak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh kayak gimana gitu. Begitu sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa itu? Presiden. Wih ya. Buat saya sih sederhana itu. Saya nggak tahu nih masalah politik, terserah deh. Pokoknya itu. Mau dia orang partai, mau nggak partai saya nggak ngerti. Pokoknya hafiz dua-duanya. Ibu negara, hafizoh. Ibu negara hafizoh kan keren ya. Oh, jadi kalau lagi ada acara PKK atau apa namanya kalau ibu negara. Pokoknya gitu deh programnya, ngafal Quran buat anak-anak kecil, kurikulum sekolah udah ada Al-Qurannya. Kan enak, selain pastinya proyek-proyek sosial. Itu yang kita pengenin 10 atau 15 tahun ke depan dan itu tergantung kita yang ada di sini. Yang nanti warisan karya ini akan kita wariskan untuk anak-anak kita insya Allah. Barakallahu fiikum.